Halo, sobat yuk nonton. Pada film horor kali ini menceritakan tentang seorang dokter yang hobinya berpetualang hingga mendapat kutukan santet oleh seorang paranormal ilmu hitam dan hanya punya waktu 7 hari untuk hidup. Cerita film ini diawali dengan adanya sebuah perkumpulan para petualang misteri. Ini Profesor Wesley, dia adalah seorang profesor di bidang mistik yang merupakan guru dari seorang dokter bernama Yuan yang mempunyai hobi keliling dunia. Pada suatu ketika, para petualang misteri itu meminta agar Dr. Yuan menceritakan petualangannya, yang akhirnya diwakili oleh Mr. Ni. Petualangannya dimulai dari sebuah perampokan bersenjata yang mempunyai sandera, dan salah satu sandera itu mempunyai penyakit jantung hingga membutuhkan dokter untuk memeriksanya. Di saat itulah, polisi membutuhkan jasa Dr. Yuan yang terkenal pemberani dan tangguh, untuk memasuki gedung dan memeriksa sandera itu. Karena kejadian ini, muncullah seorang wartawan wanita yang bernama Hung. Demi mendapat berita tentang para perampok itu, Hung nekat memukul polisi yang menyamar sebagai suster untuk mendampingi Dr. Yuan, yang akan pergi memeriksa pasien yang sakit jantung itu. Penyamarannya Hung yang tidak mengetahui kalau di dalam tasnya ada sebuah pistol, membuat Dr. Yuan nyaris dibunuh oleh para perampok, yang tiba-tiba, polisi datang mengepung untuk menangkap para perampok itu. Untungnya, dengan cekatan, Dr. Yuan segera pergi menyalakan bom cahaya yang ada di tas, sehingga membuat para perampok itu menutup matanya. Pertempuran pun terjadi dengan sengit antara polisi dan perampok yang diakhiri oleh tendangan Dr. Yuan, yang membuat kepala perampok itu terpental keluar jendela. Setelah pertempuran itu, Dr. Yuan pun pergi membuka penyamaran Hung yang mengatakan kalau dia adalah seorang reporter. Karena kebaikan hatinya Yuan, Hung pun dilepaskannya agar tidak ditangkap polisi yang diakhiri dengan ciuman di pipi Yuan. Di malam saat Dr. Yuan sedang bersantai bersama teman wanitanya, tiba-tiba Hung datang mengganggu dan mengatakan pada teman wanitanya, kalau Yuan telah beristri. Tidak lama kemudian, Yuan pun pergi meninggalkan Hung yang mengajaknya untuk wawancara bugil di rumahnya. Dengan kesal, Yuan pun pergi mengendarai mobil Force-nya yang tiba-tiba disusul dengan mobil Ferrari-nya Hung. Melihat Hung yang menyusulnya, Yuan pun berpura-pura turun untuk mengambil sesuatu dan mengerjai mobilnya Hung agar tidak bisa jalan, yang membuat Hung marah dan memaki Yuan. Setelah Yuan sampai di rumahnya, naluri tajamnya merasakan adanya orang yang telah memasuki rumahnya yang ternyata adalah teman wanitanya Yuan yang sedang menunggunya untuk bercinta dengannya. How can you get in? Tidak lama kemudian, muncullah seseorang bernama Black Dragon. Setelah itu, mereka pun berkelahi dengan sengit yang ternyata orang itu adalah utusan dari temannya Yuan yang ada di Thailand. Tidak lama kemudian, orang itu pun pergi dan berpesan agar Yuan jangan bercinta dulu, yang akan mengakibatkan santet darah yang ada di dalam dirinya akan cepat beraksi. Setelah itu, tanpa menghiraukan peringatan Black Dragon, Yuan pun nekat bercinta yang akhirnya. Akibat kejadian ini, Yuan pun segera pergi menemui Profesor Wei yang merupakan gurunya. Wei pun menyuruh Yuan menceritakan secara detail tentang kejadian awalnya dia terkena santet darah itu. Dengan santai, Yuan pun menceritakan awal kejadiannya yang bermula di saat dia sedang mencari obat HIV di negeri Thailand setahun yang lalu. Di saat itu, dia bertemu dengan seorang wanita suku Gu yang ahli dalam menggunakan ilmu sihir yang bernama Bacu.
Profesor yang bersama Yuan saat itu memperingatnya agar jangan berhubungan dengan warga setempat yang bisa membuat dia terkena masalah ilmu hitam. Awalnya Yuan menaati profesor itu, tetapi pada malam harinya dia dan kawan-kawan ekspedisinya tertarik dengan suara gendang suku itu yang sedang mengadakan ritual korban manusia. Setibanya mereka di sana, Yuan melihat ritual itu dipimpin oleh seorang dukun santet bernama Akuala. Dukun itu mengadakan ritual korban manusia setahun sekali yang dipilih olehnya dengan menggunakan tombak pusaka. Di saat itu, Bacu terpilih menjadi korban berikutnya yang ditolak oleh salah seorang pengikutnya dengan alasan kalau Bacu adalah anak kepala suku. Tidak lama setelah orang itu menolak, dukun santet itu mengeluarkan ilmu sihirnya dengan menggunakan sesosok makhluk yang keluar dari balik jubahnya dan membuat orang itu mati menggenaskan. Melihat ini, Yuan pun nekat pergi ke dalam gunung itu untuk menyelamatkan Bacu. Dan di dalam gunung itu, dia mendapati kalau Bacu terikat dan dukun santet itu sedang menyiram seember darah ke sebuah peti mati yang tiba-tiba, bangkitlah sesosok mayat yang sudah menjadi tengkorak. Karena rasa penasaran dengan mayat yang dia lihat itu, Yuan pun maju dan mendekati mayat itu yang sedang kaku yang tiba-tiba. Dengan panik, Yuan menembaki mayat itu yang membuat dia terlempar ke arah Bacu. Setelah itu, mayat itu berniat menggigit leher Bacu yang tiba-tiba. Dengan sengit, mereka pun berkelahi yang ternyata Yuan tidak berdaya melawan mayat itu, dan berusaha kabur dengan melepas ikatan Bacu yang terkejut melihat mayat itu memakan tulang sumsum temannya Bacu. Setelah memakan temannya Bacu, mayat itu pun berubah bentuk menjadi makhluk yang menyeramkan sehingga membuat dukun santet itu mengetahui ada yang mengacaukan ritual ilmu hitamnya. Yuan pun berhasil melarikan diri bersama Bacu yang disusul oleh anak buahnya dukun itu yang ingin menangkapnya. Dan Yuan pun berusaha melarikan diri dengan mobil profesornya yang akhirnya dia pun terkepung dan tertangkap. Tidak lama setelah mereka ditangkap, hanya dengan sebuah cairan yang dituangkan ke kepala profesor itu dan telah dibacakan mantra santet, profesor itu mati dengan mengenaskan. Setelah itu, dukun santet itu mengambil peluru yang sudah diisi mantra santet dan dijejalkan kepada Yuan yang tiba-tiba, ada ledakan peluru di kakinya. Melihat dukun santet itu pergi, Yuan pun segera mencari cara untuk melepaskan dirinya dari ikatan dukun itu dan dia berhasil kabur keluar yang dibarengi oleh ledakan lanjutan di tubuhnya. Melihat Yuan yang sedang sekarat, Bacu yang kebetulan sedang ada di situ, langsung menolongnya dengan batu anti sihir yang ada di tubuhnya. Dan ketika dia hendak berpesan, tiba-tiba, Yuan langsung jatuh pingsan. Kejadian itu membuat berakhirlah ceritanya Yuan. Tidak lama setelah itu, ledakan itu kembali terjadi dan membuat Wei mempunyai kesimpulan atas santet yang menimpa Yuan yang hanya mempunyai beberapa hari untuk hidup sebelum ledakan terakhir yang akan menimpa jantungnya. Profesor Wei pun menyarankan agar Yuan segera pergi ke Thailand untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak lama kemudian, muncullah Hung yang ternyata adalah sepupu Wei, dan ingin ikut ke Thailand membantu Yuan, yang ditolak oleh mereka dikarenakan berbahaya. Pada keesokan harinya, Yuan segera pergi ke kota Bangkok untuk menyelesaikan urusannya yang disarankan oleh Profesor Wei. Sesampainya dia di sana, Yuan dijemput dan dibawa ke sebuah hotel mewah yang dipenuhi oleh senjata otomatis.
Hal ini membuat Yuan sangat terkejut, yang ternyata itu semua senjata miliknya Hung, dan dia adalah anak dari salah satu konglomerat di Hong Kong. Ketika Hung meminta untuk mengikuti Yuan, tiba-tiba setelah itu, Yuan segera pergi menemui Black, dan Black mengatakan kalau dukun santet itu mempunyai koneksi seorang mafia Thailand yang memburunya, yang tiba-tiba mereka dijebak dan dikepung. Di saat mereka sedang terpuruk, datanglah Hung dengan senjata untuk menyelamatkan Yuan. Setelah mereka selamat, mereka pun pergi ke kampungnya Black yang ternyata di kampung itu lagi ada kejadian penculikan anak kecil yang didalangi oleh dukun santet itu sebagai tumbal makhluk ciptaannya. Dengan penuh amarah, mereka pun berangkat menuju tempat persembunyian dukun itu, yang diikuti oleh para pemuda desa yang akhirnya, para pemuda itu mati menggenaskan dengan perangkap yang telah disiapkan oleh dukun santet itu. Tidak lama kemudian, muncullah Hung yang membuat Yuan terkejut dan membantingnya. Awalnya Yuan khawatir dengan keselamatan Hung, yang ternyata dia merupakan ahli perangkap. Rasa khawatir Yuan yang berlebihan, membuat Hung yang akhirnya masuk jebakan dukun santet itu hingga tertangkap. Yuan yang berpikir kalau Hung telah pergi, diajak Black pergi menemui Bacu. Dan ternyata, Bacu pun terkena santet di wajahnya yang membuat dia malu untuk bertemu dengan siapapun. Dengan sebuah harapan, Bacu meminta agar Yuan mengambil sebuah batu sakti bernama Sarira untuk mengobati dia dan Yuan, yang hanya punya 3 hari untuk hidup. Tidak jauh dari situ, Hung yang tertangkap oleh dukun itu berpura-pura menjadi turis dan memfoto dukun itu, yang tiba-tiba, menendang dukun itu untuk melarikan dirinya, dan akhirnya malah terperangkap di dalam goa. Sekembalinya Yuan ke desa, dia tidak melihat Hung dan dia sepakat dengan Black untuk menyelamatkan Hung dahulu sebelum dia pergi mencari Sarira, untuk dia dan Bacu. Dengan nekat, mereka berdua pergi ke sarang dukun santet itu dan berhasil memasukinya hingga ke dalam goa dan melihat kejahatan dukun itu, yang membunuh anak kecil untuk korban makhluk ciptaannya. Setelah itu, mereka pun berhasil menyelamatkan Hung yang ditertawakan oleh dukun santet itu. Di malam harinya, Hung yang sedang tertidur, tiba-tiba terbangun dan mengambil golok untuk membunuh Yuan. Setelah gagal, Hung pun mengamuk dan membacok siapapun yang ada di depannya. Tidak lama kemudian, muncullah Profesor Wei yang juga ingin dibacok oleh Hung. Dengan tegas, dia memerintah anak buahnya untuk menangkap Hung yang ternyata menurut Black, Hung terkena santet yang tiba-tiba Bacu muncul untuk membantu. Menurut Bacu, Hung harus direndam dengan beberapa darah hewan berwarna hitam hingga sembuh. Tidak lama setelah Hung sembuh, dia pun bangun dan terkejut dengan melihat wajah Bacu yang telah rusak. Setelah itu, Bacu meminta agar Yuan segera mencari Sarira, demi nyawa Yuan yang tinggal 1 hari lagi. Sementara itu, Profesor Wei yang mengerti tentang hal mistis, menyiapkan kulit sapi untuk menangkap makhluk ciptaan dukun santet itu. Di malam harinya, dukun santet itu berhasil menghidupkan kembali makhluk ciptaannya yang diperintah olehnya untuk membunuh Yuan. Tanpa disangka oleh dukun itu, kalau makhluk ciptaannya telah dijebak dan ditangkap oleh Profesor Wei dengan kulit sapi. Di lain tempat, Yuan dan Black sedang berusaha mengambil Sarira yang ternyata tempat itu dijaga oleh para biksu.
Perkelahian pun terjadi di antara mereka yang akhirnya, Black mengatakan kalau sarira itu akan digunakan untuk membantu orang yang terkena ilmu sihir. Tidak lama kemudian, muncullah petir menyambar yang diikuti oleh hilangnya para biksu. Melihat peluang ini, Yuan pun segera mencabut sarira yang ada di mata sang Buddha, dan tiba-tiba, keluar darah dari kedua matanya, yang dilanjutkan oleh patahnya leher patung itu hingga nyaris membuat Yuan mati terjepit. Setelah memakan sarira itu, Black mengajak kembali ke desanya yang ternyata desa itu telah diserang oleh para pengikut dukun santet itu dan membuat Hung dan Bacu diculik olehnya. Awalnya, dukun itu berpikir kalau Yuan tidak akan datang untuk menyelamatkan Hung, yang tiba-tiba mereka datang dan membuat dukun santet itu terkejut. Tanpa sengaja, setelah dukun itu ditendang oleh Black, dia pun dibunuh oleh makhluk yang disembahnya yang bernama Old Ancestor. Kematian dukun santet itu, membuat makhluk yang bernama Old Ancestor itu mengamuk, dan mengejar mereka hingga akhirnya dia keluar dari peti matinya. Setelah dia keluar, makhluk itu pun merubah dirinya menjadi monster ular setengah kelelawar yang membuat Yuan dan yang lainnya ketakutan. Ganasnya monster itu, membuat Yuan dan kawan-kawan tidak berdaya melawannya, yang akhirnya istri dari Profesor Wei datang membawa pasukan dan menembakinya. Sayangnya, pasukan itu tidak sanggup yang akhirnya, mereka mengeluarkan makhluk ciptaan dukun santet itu yang berupa anak kecil untuk menyerang Old Ancestor. Pertempuran antara makhluk gaib itu berlangsung sengit yang akhirnya makhluk ciptaan dukun santet itu dibunuh oleh Old Ancestor. Tidak lama kemudian, muncullah Profesor Wei dengan bazooka-nya menembak Old Ancestor hingga jatuh. Melihat Old Ancestor yang terjatuh tidak berdaya, mereka pun merasa lega, yang ternyata Old Ancestor itu masih hidup yang tiba-tiba, ditembak oleh Wei untuk kedua kalinya hingga hancur berkeping-keping. Setelah monster itu hancur, sarira yang khusus untuk Bacu telah hilang khasiatnya yang akhirnya dia tidak dapat sembuh dan diterima apa adanya oleh Black. Pada malam berikutnya, setelah semuanya berakhir, Yuan kembali melakukan kebiasaannya yang selalu menggoda wanita dan terus diganggu Hung, yang mengajaknya untuk pergi bertualang mistis. Dengan permintaan Hung yang mengajak Yuan, maka berakhirlah cerita film horor ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video yang berikutnya.